Hello everyone, my name is Glenn. So this is my first time to show my face for you all. So I'm from Medan, Indonesia. I've been here to teach you all about German. Sometimes I speak Indonesian in this video, but sometimes I speak English too to compare what relation with German and English forms. So I hope it'll be easier. Heute lernen wir über Aussagesatz. Was ist das? Los geht's! Jadi Aussagesatz itu adalah bentuk di dalam sebuah kalimat itu sendiri. Nah, itu gimana sih? Intinya itu berdasarkan Vorfeld atau kata yang di depan. Vorfeld yang pertama harus kita perhatikan adalah sebagai subjek. Jadi kayak biasa aja, subjek selalu di depan, gak ada tuh yang dipindah-pindahin gitu kan. Itu yang bentuk pertamanya gitu ya kan. Subjek di depan, subjek kata kerja. Contohnya itu Ich lese ein Buch, aku membaca buku. So, itu subjeknya di depan ya kan. Habis itu yang keduanya itu adalah kata kerja, yang terakhirnya adalah Ergänzung gitu, ein Buch. Contoh berikutnya, Chris sing jetzt Yellow. Chris sekarang nyanyi Yellow. Chris sebagai subjek als Vorfeld. Yang kedua adalah berdasarkan Vorfeld Angabe. Angabe itu apa? Kata keterangan atau komplimen di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kayak misalnya bentuk waktu, misalnya am Morgen, am Donnerstag, am Sonntag, und so weiter. Itu semua di depan gitu. Jadi misalnya nih, am Dienstag gehe ich zur Schule. Pada hari Selasa, aku pergi ke sekolah gitu. Contoh lainnya, am Morgen sing Yellow. Pada pagi hari, dia menyanyikan Yellow. Morgen menjadi Angabe. Angabe als Vorfeld. Nah, kalau misalnya kita memakai yang bentuk pertama, yang Vorfeldnya adalah subjek, itu kita penekanannya adalah di subjek itu sendiri, gitu. Kalau misalnya yang kedua nih, Angabe, kita menekankan Angabe-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya gitu kan, fokus pertanyaannya itu adalah di keterangan waktu, misalnya pada hari Selasa, di musim salju kah, di musim apakah, kita akan menekankan di musim salju aku pergi ke sekolah gitu misalnya kan. Jadi kalau misalnya kita ada bahasa Jerman kan, im Winter gehe ich zur Schule. Pada musim dingin aku pergi ke sekolah. Penekanannya itu ada di kata keterangan atau bentuk waktunya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada Vorfeldnya itu Ergänzung. Ergänzung itu apa? Sebuah objek letak. Biasanya itu kalau dalam bahasa Jerman akusatif oder dativ. Zur Schule gehe ich selten. Ke sekolah aku pergi jarang. Aku jarang pergi sekolah gitu. Artinya sebenarnya kayak kalau kita artikan, kita harfiahkan di dalam bahasa Indonesia, mungkin ya bentuk Vorfeld yang ketiga ini Ergänzung. Kadang ini nggak masuk akal tapi benar adanya di dalam bahasa Jerman gitu. Mungkin kalau misalnya dalam kalimat-kalimat lain mungkin bisa direlevankan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di dalam kelas aku membaca buku. Contoh lainnya, Yellow sing Morgen. Yellow, dia nyanyi pada pagi hari. Yellow Ergänzung als Vorfeld gitu. Tapi ingat, kita tidak bisa mengartikannya menjadi dinyanyikan karena itu akan menjadi arti pasif. Itulah Aussagesatz. Jadi penekanannya berdasarkan yang Vorfeldnya itu yang ketiga. Pertama subjek, yang kedua itu adalah Angabe atau kata keterangan, bentuknya di situ ya, bentuk waktunya. Kemudian itu yang ketiga adalah Ergänzung sebagai Vorfeld. Nah, untuk pembahasan sebelumnya itu masih bentuk kalimat biasa. Penekanannya berdasarkan subjek als Vorfeld, Angabe als Vorfeld, dan Ergänzung als Vorfeld gitu ya kan. Dan bagaimana dalam bentuk Satzfragen dan W-Fragen. Apaan tuh? Hanya saja kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kita memakai kata kerja bantu, kayak misalnya do, does, menjadikan di depan ya kan untuk bertanyakan, atau dalam pasensnya did, atau dalam bentuk perfectnya misalnya have you been gitu, bla 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 gitu, terusnya dalam case lainnya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman bagaimana? Dalam bahasa Jerman sama, cuma kita nggak pakai kata kerja bantu. Cuma kata kerja yang mau kita tanyakan itu menjadi bentuk di depan dan dikonjugasikan. Contohnya seperti apa? Liest du das Buch? Ist das dein Vater? Apakah itu ayah kamu gitu ya kan? Dan berikutnya yang harus kita pahamin juga di sini adalah tentang W-Fragen. Nah, gimana tuh W-Fragen? Sama juga dengan Satzfragen. Cuma kita letakkan kata tanya what, who, when, itu semuanya di depan. Apa bahasa Jermannya coba? Was, wann, wer, wo, wohin, itu semua di depan. Baru dilanjutkan dengan kata kerja itu sendiri, kata kerja infinitifnya itu yang dikonjugasikan. Contohnya, wohin geht's du?
Wo stehst du? Wo ist du? Wann kommst du? Was machst du? Gitu contohnya. So, alles klar. Dankeschön. Auf Wiederhören.